Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dalam renungan harian kita. Mari Bapak Ibu kita memuji Tuhan. Kita katakan, ketika aku berbeban berat. Ketika aku berbeban berat, ku datang kepada Yesus. Dia berikan damai dan sukacita, sejahtera dalam hatiku. Ketika aku berputus asa, ku datang kepada Yesus. Dia bebaskanku dan lepaskanku. Kini aku jadi baru. Yesus, Yesus Tuhan, mulia namamu. Ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Amin. Mari Bapak Ibu kita membuka Alkitab kita dari kitab Ulangan pasal yang ke-10 ayat pertama sampai dengan yang ke-22. Demikianlah firman Tuhan dengan perikop riwayat tentang loh batu yang baru. Pada waktu itu berfirmanlah Tuhan kepadaku, pahatlah 2 loh batu yang serupa dengan yang mula-mula, naiklah kepadaku ke atas gunung dan buatlah sebuah tabut dari kayu. Maka aku akan menuliskan pada loh itu firman-firman yang ada pada loh yang mula-mula yang telah kau pecahkan itu. Kemudian letakkanlah kedua loh ke dalam tabut itu. Maka aku membuat sebuah tabut dari kayu, penaga dan memahat 2 loh batu yang serupa dengan yang mula-mula. Kemudian aku mendaki gunung dengan kedua loh itu di tanganku. Dan pada loh itu ia menuliskan sama dengan tulisan yang mula-mula ke-10 firman yang telah diucapkan Tuhan kepadamu di atas gunung dari tengah-tengah api pada hari kamu berkumpul. Sesudah itu Tuhan memberikannya kepadaku. Lalu aku turun kembali dari atas gunung dan aku meletakkan loh-loh itu ke dalam tabut yang telah kubuat, dan disitulah tempatnya seperti yang diperintahkan Tuhan kepadaku. Maka orang Israel berangkat dari Beerot Bene Yaakan ke Maosera. Di sanalah Harun mati dan dikuburkan. Lalu Eleazar anaknya menjadi imam menggantikan dia. Dari sana mereka berangkat ke Gudgod, dan dari Gudgod ke Yotbata, suatu daerah yang banyak sungainya. Pada waktu itu Tuhan menunjuk suku Lewi untuk mengangkut tabut perjanjian Tuhan, untuk bertugas melayani Tuhan dan untuk memberi berkat demi namanya sampai sekarang. Sebab itu suku Lewi tidak mempunyai bagian milik pusaka bersama-sama dengan saudara-saudaranya. Tuhanlah milik pusakanya, seperti yang difirmankan kepadanya oleh Tuhan Allahmu. Maka aku ini berdiri di atas gunung seperti yang pertama kali, 40 hari 40 malam lamanya. Dan sekali ini pun Tuhan mendengarkan aku. Tuhan tidak mau memusnahkan engkau. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku, bersiaplah, pergilah berjalan di depan bangsa itu, supaya mereka memasuki dan menduduki negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikannya kepada mereka. Maka sekarang hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu, selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu. Sesungguhnya Tuhan Allahmu lah yang mempunyai langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit, dan bumi dengan segala isinya. Tetapi hanya oleh nenek moyangmu lah hati Tuhan terpikat, sehingga Ia mengasihi mereka
dan keturunan mereka lah, yakni kamu yang dipilihnya dari segala bangsa seperti sekarang ini. Sebab itu sunatlah hatimu dan janganlah lagi kamu tegar tengkuk. Sebab Tuhan Allahmu adalah Allah segala Allah dan Tuhan segala Tuhan, Allah yang besar, kuat dan dahsyat, yang tidak memandang bulu ataupun menerima suap, yang membela hak anak yatim dan janda dan menunjukkan kasihnya kepada orang asing dengan memberikan kepadanya makanan dan pakaian. Sebab itu haruslah kau menunjukkan kasihmu kepada orang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepadanya haruslah engkau beribadah dan berpaut, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Dialah pokok puji-pujianmu, dan dialah Allahmu yang telah melakukan di antaramu perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat yang telah kau lihat dengan matamu sendiri. Dengan 70 orang nenek moyangmu pergi ke Mesir, tetapi sekarang ini Tuhan Allahmu telah membuat engkau banyak seperti bintang-bintang di langit. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita kembali merenungkan firman Tuhan, bagaimana Musa menulis kembali secara bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian yang boleh Tuhan tunjukkan sebagai milik pusaka mereka. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hari ini tema firman Tuhan dalam renungan kita saya memberikan bersyukurlah kepada Tuhan. Sekali lagi, bersyukurlah kepada Tuhan. Mengapa kita harus bersyukur kepada Tuhan? Terkhusus dalam konteks ayat renungan firman Tuhan yang kita renungkan hari ini. Kita melihat bagaimana Musa boleh menyampaikan kepada bangsa yang keluar dari Mesir itu, boleh menyampaikan bagaimana keadaan mereka yang dimana Tuhan telah menolak mereka, Tuhan telah murka kepada mereka atas setiap tindakan mereka yang tegar tengkuk, di mana Tuhan Allah begitu mengasihi kehidupan mereka, di mana Tuhan Allah begitu mengasihi mereka, sekalipun terkadang mereka melupakan Tuhan, tapi Tuhan terus boleh mengasihi, mengampuni mereka. Namun kita melihat di mana ketika bangsa itu berpaling daripada Allah, mereka boleh mendirikan patung-patung emas dan menjadikan itu Allah atas diri mereka, sehingga mereka berpaling meninggalkan Tuhan dan lebih memilih menyembah patung-patung buatan tangan mereka, sehingga ini membuat Allah murka kepada mereka dan membuat Musa kecewa kepada bangsa itu. Sehingga ketika Musa turun dari atas gunung Sinai, di mana Musa turun membawa 2 buah loh batu yang bertuliskan 10 perintah Allah kepada bangsa Israel, namun karena perbuatan bangsa itu yang telah melupakan Tuhan Allah, meninggalkan Allah, membuat Musa marah dan melemparkan batu itu sehingga terpecah. Dan di sini kita melihat Bapak Ibu saudara yang terkasih, di sini Allah murka kepada bangsa Israel, dan selayaknya lah Allah murka dan menolak bangsa itu. Itu semua terjadi atas perbuatan mereka sendiri yang telah melupakan Tuhan Allah yang senantiasa memberkati hidup mereka, namun mereka meninggalkan Allah. Tetapi perlu kita akan melihat Bapak Ibu dalam renungan hari ini, sebagaimana tema kita berkata bersyukurlah kepada Tuhan. Apa yang perlu kita syukuri kepada Tuhan? Kita melihat bagaimana bangsa itu yang tegar tengkuk telah meninggalkan Allah, dan Allah masih tetap mau mengasihi mereka. Kita melihat dari ayat pertama dikatakan bahwa Musa memohon kepada Tuhan untuk boleh kembali mengampuni bangsa Israel dan mengasihi bangsa itu. Saya membacakan ayat pertama dikatakan, pada waktu itu berfirmanlah Tuhan kepadaku, pahatlah 2 loh batu yang serupa dengan yang mula-mula, naiklah kepadaku ke atas gunung dan buatlah sebuah tabut dari kayu. Bapak Ibu saya yang terkasih, jikalau Allah tidak lagi mengasihi bangsa Israel, maka Allah tidak akan lagi mau menerima permohonan daripada Musa yang boleh memohon akan pengampunan atas bangsa yang ia pimpin.
supaya Allah boleh mengampuni mereka dan Allah boleh terus memberkati bangsa itu. Ketika Musa boleh menaikkan permohonannya kepada Allah atas bangsa itu, kita melihat Allah berfirman kepada Musa, dikatakan patahlah dua loh batu yang serupa dengan yang mula-mula dan naiklah kepadaku ke atas gunung dan buatlah sebuah tabut dari kayu. Bapak Ibu saudara yang terkasih, ini membuktikan bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang setia, Allah yang senantiasa mengasihi kita, sekalipun apa yang telah kita perbuat telah menyakiti hati Tuhan. Namun ketika kita mau berbalik kepadanya, ada jalan yang boleh Tuhan buka. Kita melihat di ayatnya yang ke-15 dikatakan, tetapi hanya oleh nenek moyangmu lah hati Tuhan terpikat sehingga ia mengasihi mereka, dan keturunan mereka lah yakni kamu yang dipilihnya dari segala bangsa seperti sekarang ini. Inilah suatu janji yang luar biasa. Inilah suatu hal yang boleh kita pegang, yang membuktikan Allah adalah Allah yang setia. Sekalipun bangsa itu telah berbalik, sekalipun kita telah berdosa kepada Allah, dikatakan Allah telah terpikat kepada kita, dan Allah telah memilih kita, yaitu dari nenek moyang kita sampai kepada keturunannya, yaitu kita hari ini telah diberkati oleh Tuhan. Dan dikatakan yang ke-16, sebab itu sunatlah hatimu dan janganlah lagi kamu tegar tengkuk. Bapak Ibu saudara yang terkasih, tidak ada syarat yang Tuhan berikan yang sangat sulit untuk kita lakukan ketika kita ingin bertobat berbalik kepada Allah. Dikatakan sebab itu sunatlah di hatimu dan janganlah lagi kamu tegar tengkuk. Luar biasa Allah yang kita sembah. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih, mari kita belajar dari apa yang disampaikan Musa kepada bangsa yang ia pimpin ketika mereka berpaling daripada Allah, namun Allah masih tetap mengasihi mereka, menerima mereka ketika mereka mau kembali kepada Allah. Hari ini firman Tuhan membuktikan bahwa Allah adalah Allah yang setia, Allah yang tidak mengingkari janjinya. Oleh karena itu Bapak Ibu terkasih, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah, karena Allah sungguh baik atas hidup kita. Ia tidak pernah meninggalkan kita. Sekalipun kita telah meninggalkan Allah, Allah senantiasa membukakan pintu bagi kita, sekalipun kita telah berbuat dosa kepadanya. Namun Bapak terkasih, bukan berarti karena Allah begitu baik, Allah begitu setia, Allah begitu mengasihi kita, kita suka-suka untuk boleh berbuat yang tidak benar di hadapan Tuhan, dan sebentar bertobat, sebentar berbuat yang jahat, sebentar bertobat. Bukan hal demikian yang dimaksudkan Allah. Tuhan ingin hidup kita senantiasa hidup dalam koridornya, sehingga kita boleh mengalami kasih karunia daripada Allah, sebagaimana yang dialami oleh bangsa yang keluar dari tanah Mesir, yang boleh dipimpin Musa menuju tanah Kanaan, tanah perjanjian, dan ketika mereka sampai di sana boleh menikmati berkat-berkat yang telah Tuhan sediakan, yang telah Tuhan janjikan kepada mereka. Demikian dengan hidup kita. Ketika kita mau hidup setia di hadapan Tuhan Allah, tidak tegar tengkuk, maka Tuhan akan memberkati hidup kita, dan kita akan merasakan kasih karunia Tuhan Allah yang senantiasa melimpah melingkupi hidup kita. Oleh karena itu bersyukurlah kepada Allah, sebab Ia baik, maka kasih karunia-Nya akan senantiasa melimpah atas hidup kita ketika kita mau setia percaya kepada Allah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk perenungan hari ini yang mengajarkan kami untuk bersyukur kepada Tuhan, sebab Tuhan adalah Allah yang setia, Allah yang sungguh baik atas hidup kami. Tuhan, mampukan kami supaya kami tidak meninggalkan Allah, namun boleh menyunat hati kami sehingga kami tidak tegak tengkuk, namun tetap setia melakukan kehendak Allah, dan berkat Tuhan senantiasa melingkupi kehidupan kami. Terpuji Engkau Bapa, dan Tuhan kami berdoa dan untuk renungan hari ini. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Ketika aku berbeban berat,
datang kepada Yesus. Dia berikan damai dan sukacita, sejahtera dalam hatiku. Ketika aku berputus asa, ku datang kepada Yesus. Dia bebaskanku dan lepaskanku. Kini aku jadi baru.